Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, saya Hamdallah Kafi bisa menemani Anda dalam program yang insya Allah memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua, yakni Hasanah Islam Metro TV, spesial di bulan suci Ramadan kali ini. Saya akan menyapa selain pemirsa Metro TV di rumah dan juga ada jamaah yang ada kali ini di Masjid Al-Ikhlas di PIK. Assalamualaikum. Terima kasih telah hadir di Masjid Al-Ikhlas di PIK, dan kita nanti akan sama-sama belajar di Thalabul Ilmi, mempertebal keimanan dan keislaman kita. Tentu saja sudah hadir bersama kita di sini guru kita semua, Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Beliau adalah Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian jazilan bihudurikum. Kali ini Prof, insya Allah di bulan spesial bulan suci Ramadan ini kita akan meminta waktu dari Profesor untuk memberikan kita kesempatan belajar memperdalam keimanan keislaman kita, wabil khusus terkait dengan makna dan keutamaan dari Sayyidus Suhur bulan suci Ramadan ini. Tafadhal Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali suaranya para penghuni surga ini. Insya Allah ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj, starting point-nya dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa di Baitul Maqdis, ya sekarang ini sekitar Palestina. Lalu Rasulullah di situ berkesempatan menunaikan sholat, makmumnya itu adalah para nabi, entah itu rohnya atau apanya, yang jelas semua makmumnya itu adalah para nabi. Diimami oleh Rasulullah. Tempat mengimami itu kalau kita sekarang ini, kalau Bapak Ibu pernah ke Palestina, di Masjid Aqsa, di situ kan ada batu di tengah masjid ya, batu gantung namanya. Konon ceritanya ketika Rasulullah Mi'raj, batu itu juga ingin ikut bersama para nabi. Maka itu batu gantung istilahnya tuh. Sebetulnya bukan gantung tanpa ada bawahnya, kayak apa itu ya, buaya ya, naik tuh ujungnya itu, nah tapi di bawahnya rongganya itu bisa muat sampai 20 orang sholat itu ya. Nah di atas batu itulah Rasulullah memimpin sholat, ya, tentu sholat malam karena malam ya kan waktu itu. Nah setelah sholat para nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya mungkin kami akan dihidupkan kembali untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, tanpa harus membawa ajaran agama kami lagi. Ditanya, kenapa ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad? Iya, karena ada satu keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu dikaruniai bulan suci Ramadan. Apalagi dalam bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Sedangkan kami semuanya enggak ada bulan Ramadannya. Jadi Ramadan itu, Ramadan artinya pembakar atau penghangus. Kenapa disebut penghangus? Karena menghanguskan, membakar habis dosa-dosa masa lalu. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahkan ada yang menambahkan wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh ketulusan, keikhlasan, penuh kepasrahan, imanan wa ihtisaba, ya, diampunkan seluruh dosa-dosanya di masa lampau. Sehingga dalam hadis lain disebutkan seperti bayi yang baru lahir, ya,
Jadi ya baru lahir nggak ada dosanya kan Bapak Ibu. Argonya belum jalan tuh berdosa. Nah inilah yang dilakukan para nabi di belakang Rasulullah. Pingin sekali dihidupkan kembali untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ya, bayangkan bulan Ramadan, ya 1 tahun kita melakukan panen dosa dan dosa maksiat. Tapi kalau kita datang menyerahkan diri kita sepenuhnya dalam bulan suci Ramadan, maka terbakar hangus semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kayaumi waladathu ummu, akhirnya kita seperti bayi yang baru lahir. Nah, apalagi ada Lailatul Qadar nanti. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu nanti lebih mulia daripada alfon, bilangan yang paling tinggi pada masa turunnya Al-Quran itu alfon. Jadi kalau orang dulu mengatakan 1000, itu seperti nggak ada angka lagi di atasnya. Maka itu ulama tafsir mengartikan itu alfon bukan hanya 1000, tapi ribuan bulan, beribu-ribu bulan, unlimited. Nah, itu lihat. Jadi kalau Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, kan umatnya Nabi Muhammad itu dulu kan umat terdahulu itu panjang umurnya. Bayangkan Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, kan anak-anak belum bisa berdakwah kan. Jadi masa-masa kematangannya baru berdakwah. Berarti umurnya Nabi Nuh itu bisa lebih 1000 tahun. Itu masa dakwahnya saja 950 tahun. Nah, tapi enggak ada intensitasnya dalam bentuk Lailatul Qadar. Kita baina 60 wa 70 antara 60 sampai 70 tahun usia kita. Tapi ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih mulia daripada 1000 atau ribuan bulan. Ya, kalau umur kita misalnya 60 tahun atau 65 tahun seperti umur saya nih. Jadi berapa kali kami dapat Lailatul Qadar? Kali 1000 saja. Masa mukallaf saya misalnya 50 tahun, ya. Berarti 50 kali 1000 tahun. 50.000 tahun ya kan? 5.000 tahun. 5.000 tahun apa artinya dengan 1000 tahun? Belum lagi pengampunan dosa. Makanya itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini, kehadiran bulan suci Ramadan seperti ini sangat rugi kalau kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan pertobatan. Saya mohon kepada kita semuanya di sini ya, terutama yang hadir di Masjid Al-Ikhlas di PIK 2 yang sangat megah ini ya. Apalagi juga nanti sisa-sisa Ramadan yang tersisa nanti itu betul-betul semakin i'tikaf kita di masjid. Maka insya Allah Ramadan kali ini betul-betul akan membakar dosa masa lampau kita. Ya, banyak sekali prestasi yang bisa kita lakukan dalam bulan suci Ramadan. Ya, Ramadan ini jangan main-main Bapak Ibu sekalian. Semua perbuatan atau niat yang suci dilakukan Ramadan itu yang terwujud. Sejarah Islam itu Bapak Ibu, kalau mau tahu rahasianya ya, sebetulnya itu sejarah Ramadan. Hampir semua peristiwa-peristiwa monumental, peristiwa kemenangan, peristiwa keberhasilan itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Coba kita lihat apa yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Turun Al-Quran, nuzul Quran. Quran itu hudal linnasi wa rahmatan lil alamin ya kan. Dalam bulan suci Ramadan itu ya, dulu ada kemenangan yang dahsyat. Perang Badar dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah berdoa dengan kedua ketiaknya kelihatan. Berarti Rasulullah tidak pernah kelihatan berdoa sekencang itu ketika dikepung oleh pasukan elit. Pasukan gabungan dari berbagai suku Quraisy mau menghabiskan Islam dan umat Islam. Jangan ngerecokin. Begitu selesai Rasulullah berdoa, ya, tatanazzul malaikat, turunlah malaikat berjubah putih. Ya, junud dalam taroha, tidak dilihat oleh pasukannya Nabi, tapi dilihat oleh pasukan musuh, pasukan berjubah putih. Yang lebih mengerikan lagi, ada angin kencang. Semua kemah-kemah VIP karena pimpinannya, raja-rajanya pada waktu itu yang memimpin peperangan. Karena yakin menang. Masa manusia sekecil itu, tentaranya tua, senjatanya tumpul, bisa mengalahkan pasukan elit semua gabungan negara kan. Begitu tentara Tuhan turun dari langit, begitu angin kencang,
pelepah kurma berterbangan dalam hadis itu kan ada kena leher-leher putus. Ya. Jadi pelepah kurma itu berterbangan ke sekitar musuh, kena dada-dada terbelah. Akhirnya angkat tangan. Dirantailah pasukan elit itu di masjidnya Rasulullah. Nah, kita nggak tahu berapa jumlahnya itu. Tapi perbandingan 1:80, satu tentara muslim harus menghadapi 80 orang pasukan elit. Nah, belum lagi yang kejadian berikutnya, bulan suci Ramadan itu yang paling dekat dengan kita di Indonesia ini. Indonesia merdeka kapan, Bu? Tanggal 17 Agustus 1945. Bertepatan sekitar tanggal 9 hari Jumat tanggal 9 Ramadan. Masya. Nah, bagaimana mungkin senjata bambu runcing bisa mengalahkan tank, ketapel bisa mengalahkan, merontokkan jet tempur. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Hampir semua negara-negara muslim itu merdeka dari penjajah pada bulan suci Ramadan. Masya Allah. Taib, Prof. Banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa di bulan suci Ramadan. Bahkan Nabi-Nabiullah sebelum Rasulullah itu pun mengiri untuk bisa menjadi umat Nabi Muhammad karena ada bulan suci Ramadan. Begitu bahagianya kita nanti bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Hasanah Islam Metro TV, kami akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami. Didukung oleh Taib sekalian jazilan, Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV, masih bersama saya Hamdal Kafi dan juga ada Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Kiai Haji Nazaruddin Umar. Prof, jika tadi sudah dipaparkan bagaimana keutamaan Ramadan ini, bahkan sebelum Nabiullah Muhammad diutus ke muka bumi, sebelum Islam itu ada, nabi-nabi sebelumnya apakah juga melaksanakan puasa, Prof? Tafadhol, Prof. Iya. Ayatnya kan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya umat-umat terdahulu sebelum engkau berpuasa. Cuman bedanya sedikit. Misalnya puasanya Nabi Musa, ya boleh minum, ya, cuma gak boleh makan. Waktunya pun juga berbeda, ada 3 hari dan seterusnya. Ada puasa dan hampir semua agama-agama besar, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, ya, itu sebetulnya juga ada puasanya. Cuma konsep puasanya itu berbeda-beda sama dengan kita. Yahudi juga ada puasanya. Nah, cuma kita yang terformulasi seperti sekarang ini 30 hari adalah umat Islam. Ada. Dan pastinya banyak sekali rahasia dan keutamaan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tapi Prof dan juga pemirsa, kali ini saya akan memberi kesempatan kepada audiens yang ada di Masjid Al-Ikhlas PIK 2 ini. Tafadhol, silakan. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli dari Majelis Taklim Nur Alifah, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Saya ingin bertanya ya Prof, bagaimana cara kita memaknai bulan suci Ramadan ini agar kita lebih positif di era modernisasi saat ini? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Prof. Iya, setiap zaman itu ada caranya orang mengintensifkan bulan suci Ramadan. Pada masa Rasulullah, sahabat mengintensifkan bulan suci Ramadannya itu, iya memang lebih banyak ke masjid, itikaf di masjid, ya kan. Sesudah itu umat Islam menyebar ke beberapa provinsi. Maka ada orang juga melakukan dakwah bulan suci Ramadan. Ada yang sampai ke Cina, ya. Ada kan sahabat yang meninggal di Cina itu. Ada meninggal di Istanbul, ada yang meninggal di Syria, banyak sekali, ya. Jadi Ramadan itu bulan berdakwahnya para sahabat Nabi, ya, pada waktu itu.
Jadi bulan Ramadan itu bulan produktif untuk melakukan kegiatan syiar dakwah. Nah, bagi mereka berdakwah itu adalah sama pahalanya kalau kita berdiam diri di masjid, al-i'tikafu bil masjid. Ya. Kemudian juga ada juga pada masa berikutnya itu melakukan studi. Misalnya Baitul Hikmah. Ya, yang dibangun oleh Al-Ma'mun masa jayanya itu kan dinasti Abbasiyah. Waduh, di masjid itu kajian penelitian yang sangat intensif. Bahkan ada yang mengatakan bahwa setetes tintanya para ulama, setetes tintanya para ulama lebih berharga daripada tumpahan darahnya para prajurit. Nah, kalau kita banyak mengkaji, meneliti, menciptakan teori dalam bulan suci Ramadan, itu lebih berkah. Tidak kalah pahalanya kalau kita sedang sholat melulu. Itu amal jariah kan ibu pengetahuan itu. Nah, dalam usia kita seperti sekarang ini, apalagi di peak ini kan luar biasa ini. Produktivitas pertumbuhan ekonomi dalam bulan suci Ramadan itu sepanjang tahun itu ada betul-betul semua orang mendapatkan nikmat bulan suci Ramadan. Peredaran uang di Bank Indonesia itu paling banyak beredar pada bulan suci Ramadan. Itu sampai ratusan triliun. Artinya apa? Ekonomi menggeliat pada bulan suci Ramadan. Para pedagang itu kalau bisa sih Ramadan terus. Begitu banyak keuntungannya kan. Di pasar Tanah Abang, di Cipulir, di pasar-pasar sentral, bahkan di mal-mal. Di mal itu biasanya kan tutup jam 9. Nah, ini ada yang sampai jam 11. Begitu banyaknya pembeli. Mudik, terjadi pasar tumpah di kampung-kampung. Uang kota masuk ke desa sekarang ini. Nah, itu kan diniatkan lillahi ta'ala itu pahala tuh. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan bulan suci Ramadan. Insya Allah pahalanya tidak kalah dengan kita di masjid melulu. Khairun nasi anfa'uhum linnas, kata Nabi. Orang yang paling baik itu adalah yang mampu memberikan jasa terbaiknya kepada banyak orang. Semakin banyak orang yang kita perbaiki nasibnya, maka itu semakin dekat kita dengan Tuhan. Nah, kalau ditimbang amalnya kita bermukim di masjid, ya, tapi enggak kita ada pengaruhnya kepada orang lain. Sekitar kita itu miskin, kita asyik berdoa itu egois. Ya, maka itu lakukan kegiatan aktivitas duniawinya di siang hari, tapi malam hari lakukan aktivitas akhiratnya lebih banyak. Saya kira begitu. Jadi tetap ada korelasinya bahwa kita beribadah di bulan suci Ramadan tanpa mengurangi esensi kegiatan kita sehari-hari di dunia ini. Prof, semoga bisa menjawab tadi dari penanya dan ini. Kami lempar satu lagi pertanyaan kepada audiens, boleh? Silakan. Oh, baik. Prof, terkait dengan Syahrul Ramadan ini, kenapa bisa disebut sebagai Sayyidus Syuhur, bulan yang penghulunya di antara bulan yang lainnya, semacam itu, Prof? Tafadhol, Prof. Iya. Semua likulli syai'in sayyid, banyak istilahnya itu ya. Segala sesuatu itu punya penghulu. Jadi penghulunya hari itu ialah hari Jumat, malam Jumat. Itu namanya Sayyidul Ayyam, hari Jumat ya kan. Penghulunya bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Ya, Sayyidus Syahr, penghulunya bulan itu adalah bulan Ramadan. Sama dengan Jumat. Maka itu malam Jumat, hari Jumat itu kita perbanyak membaca Quran. Terutama dalam hadis itu ya, ada 7 hadis yang membicarakan keutamaan membaca surah Al-Kahfi, Bu. Ya. Barang siapa yang baca surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, itu akan dibebaskan dari fitnah dan musibah sampai hari Jumat berikutnya. Barang siapa yang baca surah Al-Kahfi, itu akan terbebas dari fitnah itu Dajjal. Akan terhindar dari musibah yang berat. Kalaupun ada musibah menimpanya, itu musibah yang paling ringan. Jadi membaca surah Al-Kahfi itu tolak bala. Malam Jumat, hari Jumat. Itu bukan memistik, tapi itu ada hadisnya. Baca surah Yasin. Likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani surah Yasin. Segala sesuatu itu punya jantung. Jantungnya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Jadi kalau kita baca surah Yasin, kita langsung nohok jantungnya Al-Quran itu surah Yasin. Baca surah Ar-Rahman supaya hati kita jadi indah, husnudzan kita. Jangan cemberut melulu deh, Bu. Baca surah Ar-Rahman, surah pengantin tuh. Surah Al-Waqiah, ya.
Ada memang hadisnya beberapa, tapi saya tidak mengkaji kedalaman validitas hadisnya, kesahihannya. Itu sering diwiridkan bagi orang yang ingin longgar rezekinya, ya, longgar dadanya, ya, baca surah Al-Waqiah. Kemudian baca surah Al-Mulk, ya, Al-Mulk itu pendek. Nah, yang panjang itu adalah surah Al-Kahfi. Tapi minimum sampai ayat 19 surah Al-Kahfi. Kalau tidak bisa kepanjangan, ya, ada sibuknya. Walaitalattaf wala yusyri'an bakmara, itu ayat 19 dari surah Al-Kahfi, titik sampai di situ. Tapi kalau bisa sih sampai akhir. Nah, itu paling bagus untuk kita lakukan. Kenapa? Karena ini adalah sayyidus syahr, penghulunya semua bulan. Ya. Jadi kalau kita timbang 1 bulan kita beribadah, ya, puluhan tahun non Ramadan. Jadi itulah disebut sayyidus syahr. Ya. 11 bulan kita berdosa, kita bisa hapuskan dalam bulan suci Ramadan ini. Kalau kita taubatan nasuha, itu seperti janji hadis, janji Al-Quran, insya Allah kita akan bersih. Kalau kita bersih dari dosa, ibu bapak, itu bebas daripada beban. Ada 2 beban kita. Beban rasa bersalah, karena kita melakukan dosa terhadap sesama kita kan. Pinjam uang, manis mulut, begitu ditagih kasarnya minta ampun. Nah, biasa kan begitu. Yang kedua, dosa kita kepada Allah itu disebut dengan al-khataya. Ya. Jadi kalau beban rasa bersalah terhapuskan, maka itu ada halal bihalalkan. Dosa kita terhadap Allah sudah terampuni. Tapi Allah tidak mengampunkan dosa secara horizontal kita. Maka vertikalnya sudah diampuni oleh Allah, maka dosa horizontal kita sesama umat manusia harus juga dilakukan silaturahim. Maka itu halal bihalal. Itu artinya mari kita saling membersihkan satu sama lain. Kembali ke titik zero, titik nol. Maka dosa sesama kita tidak ada, dosa dengan Tuhan enggak ada. Enak tuh, Bu. Enak berkreasi kalau kita enggak ada beban. Tapi kalau bebannya banyak, mumpek di rumah aja kan. Iya. Iya. Baik, jadi sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan, kita pun harus bersiap-siap untuk menyambutnya dengan segala ibadah dan lain-lainnya, Prof, ya. Baik, Prof dan juga pemirsa Metro TV di mana Anda berada, serta jemaah yang ada di Masjid Al-Ikhlas di PIK 2 ini, Metro TV, Hasanah Islam Metro TV akan kembali untuk Anda dengan bahasan yang lainnya terkait dengan makna dan juga keutamaan di bulan suci Ramadan. Tetap bersama kami. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV spesial di bulan suci Ramadan ini. Kita akan membahas bagaimana makna dan juga keutamaan bulan suci Ramadan. Masih bersama saya Hamdal Al-Kafi dan juga Profesor Nazaruddin Umar. Prof, bulan suci Ramadan ini identik dengan peristiwa-peristiwa besar juga. Ada Fathu Makkah di situ dan juga yang tak kalah penting sebagai milestone umat Islam adalah turunnya Kitab suci Al-Quran. Di situ boleh dipaparkan terkait dengan peristiwa-peristiwa besar ini. Tafadhol, Prof. Iya, syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudal linnasi wa rahmah. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran yang akan menjadi petunjuk bagi manusia, hudal linnas. Jadi Al-Quran itu ada petunjuk untuk manusia secara keseluruhan. Kalau hudal linnas itu, anas itu apapun agamanya, apapun etniknya, apapun jenis kelaminnya, apapun warga negaranya. Maka itu Quran ya, itu hudal linnas. Ya. Tapi juga ada dimensinya Al-Quran itu disebut sebagai hudalil muttaqin. Jadi ada dimensi Al-Quran itu hanya bisa dibaca, dipahami, dimengerti oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, Quran itu kan berlapis-lapis maknanya, Bapak Ibu. Ya. Ada lapis pertama untuk orang awam, itu hudal linnas. Ya, itu namanya ibaratil Quran. Ya. Kita tahu terjemahannya.
kita baca Arabnya bukan Latinnya kan. Itu kita sudah memahami level luarnya, permukaannya, itu ibaratul Quran. Tapi kalau kita sudah mampu membaca, bisa menafsirkan dan bisa memberikan makna-makna tersendiri Al-Quran itu, ya itu disebut kita sudah mampu membaca isyaratul Quran, lapis keduanya. Tapi kalau kita sudah mampu menghayati authorializing of the Quran, kita mampu menghayati, menjadi practitioner, menjadi praktisi Quran, living Quran, maka itu kita sudah menjadi lataiful Quran. Dan kalau kita sudah mampu menghayati sepenuhnya Al-Quran ini, memahami makna batinnya Al-Quran, maka itu kita sudah memahami apa yang disebut dengan haqaiqul Quran. Jadi ada ibaratil Quran, ada isyaratil Quran, ada lataiful Quran, ada haqaiqul Quran. Jadi saya kira tidak jelaskan sini kan, mungkin bisa satu semester ini kalau kita kuliahkan ini ya. Tapi itu poinnya. Semakin dalam kita memahami membaca Quran itu, seperti apa kata Jalaluddin Rumi itu ya, melukiskan keindahan Al-Quran itu banyak sekali. Jadi kalau orang seniman Bapak Ibu membaca Quran itu, cara mengekspresikan kedalaman Quran itu luar biasa. Seperti mata air yang tidak pernah kering, kayak air Zam-Zam itu kan. Jutaan liter per hari disedot, tapi enggak mengurangi debit airnya sedikit pun. Hari ini aku minum, rasanya lain. Besok aku minum air yang sama, rasanya lagi lain. Ya. Ibnu Abbas. Jadi banyak melukiskan Al-Quran itu seperti intan berlian. Ya, intan berlian itu kan banyak sudutnya, Bapak. Ada kuning, ada hijau, ada orange, ada macam-macam. Padahal bendanya sama, cuma pantulannya cahaya yang beda. Itulah kejayaan, kehebatan Al-Quran. Tarkil ma'asi itu salah satu kunci agar kita jangan selalu dilumuri dosa, karena ilmu nurun ya Prof ya. Karena ilmu adalah cahaya, gak akan menembus hati kita kalau hati dan pikiran kita dipenuhi oleh dosa maksiat. Syukran jazilan Prof pengingatnya. Boleh satu lagi dari audiens saya ingin bertanya langsung kepada Prof Nazar, kami persilakan. Afadhal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sutini dari Majelis Taklim Al-Barokah Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Prof, saya mau bertanya, bagaimana caranya menyikapi orang-orang yang suka mencela pada bulan suci Ramadan ini? Mohon penjelasannya ya Prof. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi orang yang suka mencela kita di bulan Ramadan, Prof. Tafadhal, Prof. Pertama kita prihatin. Ya Allah, ada hamba-Mu yang seperti ini dalam bulan suci Ramadan. Untung bukan aku seperti dia. Nauzubillah min dzalik. Aku tidak ingin seperti itu. Itu dulu, Bu. Sikap kita adalah mensyukuri aku bukan dia. Even itu adalah korbannya adalah kita. Ya. Kalau kita dimaki-maki, kalau kita diviralkan negatif, katakanlah ini shaimun. Itu nasihat Rasulullah. Jangan marah Ibu. Katakan kepada mereka ini shaimun. Sesungguhnya aku berpuasa. Orang puasa enggak boleh marah. Orang enggak boleh dendam. Enggak boleh keruh pikirannya. Serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi kalau sudah berikhtiar sedemikian rupa, berbaik sangka segala macam, masih saja ada yang rewel, yang usil dan sebagainya, itu serahkan kepada Allah. Ibu, kalau kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, lalu kita seperti masuk dalam genggamannya Allah, masih perlu khawatir enggak? Bagikan bayi. Kalau bayi itu dalam pelukan ibunya, penuh dengan pasrah itu kan. Itu namanya taslim. Bayi itu terkekeh-kekeh menatap wajah ibunya sambil menyusu. Puncak ketenangan. Mau kan ibu seperti itu kembali ke zaman bayi, enggak ada cicilan yang harus dibayar, enggak ada macam-macam ya Bu. Nah, ini
Semakin pasrah kita kepada Allah, maka semakin proaktif kepada Allah. Tawakal, Bu. Tawakal itu 3 macam. Ada tawakal, ada taslim, dan ada tafwid. Tawakal itu tawakalnya orang awam. Tambatkan untanya di pohon, baru tawakal kepada Allah. Kunci motornya, kunci leher motornya baru masuk ke masjid. Supaya nanti menghindari pencurian. Tapi kalau orang sudah sampai ke taslim, ya bayi tidak perlu berkeringat mencangkul, jual beli macam-macam. Dia hanya satu kali mengiyak gitu, rebutan tuh ibunya, ya babysitternya, bapaknya, ayahnya. Ada apa? Digigit nyamuk kali. Nah. Jadi itu buah daripada kepasrahan total. Apalagi kalau nangis kan, rebutan tuh ada apa ini? Coba kalau ibu yang nangis kayak gitu, ini ada orang gila baru, malah lari orang jauh. Ya. Nah ada ketiga, ada yang disebut dengan tafwid. Tafwid itu total seperti mayat melipat tangannya begini aja. Sibuk satu RT siapa yang akan memandikan, siapa yang akan mengkafani, siapa yang akan mensolati, siapa yang akan menggali kuburannya, siapa akan masukkan ke liang lahat, ambulansnya di mana, yayasan Kamboja siapa yang menghubungi, dia asyik aja begini kan. Itu namanya tafwid. Sama dengan janin dalam rahim ibu. Pernah nggak mendengarkan janin menangis? Nggak pernah. Kenapa? Apapun keinginannya sudah tersuplai melalui ari-ari ibunya kan. Jadi kalau orang makin berada pada puncak kepasrahan, Allah yang akan proaktif. Baik, Prof. Semoga Ibu dan kita semua tetap sabar menjalani ujian apapun di bulan suci Ramadan. Yang tadi kuncinya dari Prof adalah kita sejauh mana bisa bertawakal dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga terjawab, dan pemirsa, usai jeda berikut Hasanah Islam Metro TV akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV, masih bersama saya Amel Kafi dan juga Prof. Nazaruddin Umar, masih dari Masjid Al-Ikhlas PIK. Dan Prof, di bulan suci Ramadan ini, apakah benar seluruh amal ibadah kebaikan kita itu dilipat gandakan, Prof? Iya, banyak sekali hadis menjelaskan itu ya. Kita baca Quran. Di luar Ramadan, 1 huruf 1 pahala. Dalam bulan suci Ramadan, 1 huruf kita baca 10 pahalanya. Alif Lam Mim. Di luar Ramadan dapat pahala 3 kan? Dalam bulan suci Ramadan, alifnya 10, lamnya 10, mimnya 10, 30 pahala. Bayangkan kalau kita khataman Quran, Ibu. Ibu-ibu kan rajin sekali khatam Quran itu bisa sampai 10 kali ya Bu ya? Enggak. Kalau nggak bisa 10 kali, 9 lah Bu. Minimum 1 kali lah, masa sih. Ya. Jadi Ibu, itu Quran saja yang kita baca. Bayangkan hebatnya Ramadan itu, tidur pun juga dapat pahala. Apalagi kalau melek dan berkarya ya kan. Faqul i'malu fasarallahu malakum. Berkaryalah, Tuhan nanti akan memperlihatkan hasil karyanya. Apalagi dalam bulan puasa ini. Ana ajuzibi, ya di pahalanya puasa itu bukan menyuruh malaikat memberikan balasan. Aku sendiri yang akan membalasnya. Bangga enggak kalau dia memberikan bonus hadiah itu langsung dari Allah? Ya. Bukan melalui perwakilan. Inilah hebatnya bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu, makanya itu kan kita ada doanya kan Bu. Ya. Pangkalan pendaratan Ramadan itu harus dijemput 2 bulan sebelumnya, Rajab dan Sya'ban. Sebetulnya maaf Bu, terlambat kita menjemput bulan suci Ramadan kalau hanya menjemputnya besoknya Ramadan baru kita sadar, tobat. Jemputlah Ramadan itu mulai bulan Rajab. Rajab kita mulai tobat, kita mulai bersihkan diri, kita mulai melakukan ibadah sunat, rawatib, qabliyah, ba'diyah, dan sholat sunat muakkad dan ghair muakkad. Puasa Senin Kamis atau puasa Daud.
Jangan tinggalkan dosa. Masuk bulan Sya'ban, ya kita mulai masuk ke masjid 5 waktu kalau ada waktu. Ziarahi makam orang tua, banyak berdoa. Mulailah kita baca Quran, bersihkan diri. Jadi energi spiritual yang kita peroleh pada bulan suci Ramadan tidak lagi digunakan membersihkan diri kita. Karena sudah dibersihkan oleh bulan Rajab dan Sya'ban. Energi yang kita peroleh pada bulan suci Ramadan kita pakai mendaki naik ke atas. Dan melejit kita sampai ke atas. Kenapa? Full baterai. Jadi kalau baterainya tinggal 1 strap, bisa nggak kita terorbit naik ke atas? Enggak. Kita mau bicara penting tapi baterai handphone kita tinggal 1 strap. Nggak pede kita kan. Nah kalau supaya kita pede, bulan suci Ramadan itu didandani dengan amalia Rajab Sya'ban. Ya kan? Ada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, sekarang kita sudah sampai kepada bulan Ramadan ini. Apa yang kita lakukan? Udah naik ke atas tuh. Maka itu saya bermohon kepada kita semuanya dan kita juga mohon kepada Allah, semoga Ramadan kita tahun ini lebih energik ya. Lebih full power dibanding dengan Ramadan-Ramadan masa lampau. Dan mungkin juga karena baru kita tahu ya, Ramadan akan datang, semoga Tuhan memanjangkan umur kita, lebih energik lagi, lebih powerful Ramadan kita dibanding dengan Ramadan kita yang lampau. Inilah yang akan menjemput dan dijemput oleh husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Prof, setelah kita tahu banyak apa makna dan juga keutamaan di bulan suci Ramadan, boleh Prof dibocorkan amalan-amalan apa saja selama bulan suci Ramadan sehingga kita semua bisa di sini mendapatkan semua keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Tafadhol. Amalan itu ada 2 macam Bapak Ibu. Ada amalan lahiriah, ada amalan batiniah. Amalan lahiriah itu perbanyak sujudnya, terutama di malam hari. Ya, perbanyak sedekahnya. Sedikit artinya buat kita, besar artinya anak panti asuhan. Ya. Perbanyak upayanya untuk membersihkan masjid. Masjid di sekitar rumah kita itu jangan biarkan. Masjid itu rumah Allah loh Bapak Ibu. Jangan sampai rumah kita itu kinclong, tapi rumah Allah enggak kinclong. Apa enggak malu kita? Saya mohon, ajaklah keluarga kita untuk kerja bakti di masjid. Ada yang beli cat. Kamu nak hari libur ya, hari Sabtu Minggu, nanti kita perbarui cat masjid. Enggak usah melibatkan jamaah. Nanti kita sudah sholat subuh, hari Sabtu atau hari Minggu 2 hari ini, selokannya masjid kita bersihin. Ya. Kemudian toiletnya kita gosok, belikan zat kimia supaya bisa mengkilap, bisa harum. Ya. Sajadahnya imam yang kumuh, kita gantikan sajadah yang di rumah banyak tuh. Pemberian-pemberian sajadah dari takziahan itu. Setiap kali umrah beli sajadah macam-macam. Sehingga numpuk itu sajadah di lemarinya. Padahal sajadahnya imam, sajadahnya masjid itu kurang. Kumuh. Oh ini masjid enggak ada jamnya. Bagaimana tahu waktu salatnya? Beliin. Oh ini sound systemnya enggak bagus nih. Kita gantiin. Wah ini lampunya kok redup, kita enggak bisa ngaji. Kasihan tuh Quran kecil, orang yang enggak pakai kacamata enggak bisa ngaji. Nah, kita ganti bola lampunya yang wattnya bagus. Oh, enggak bisa. Karena wattnya itu hanya 1.200. Kita tambahkan PLN. Pak, saya bayar upgrade naik menjadi 5.000 misalnya. Supaya bisa nyala lampunya lebih terang. Nah, tapi ini bahaya ini. Enggak ada pintunya. Sekarang kan barang-barang masjid pun dimalingin orang. Masya Allah, udah dikunci. Masa termol posnya kayak gini, kumuh. Mimbar sudah 20 tahun yang lampau sudah kumuh. Udah dimakan rayap, kita ganti. Ayo gotong royong. Dandani masjid. Karena itu rumah Allah. Seperti hanya mendandani rumah kita sendiri. Itu amalan lahiriah. Amalan batiniah. Ya Allah, saya akan menggunting semua dosa-dosa langganan saya. Dosa saya sering suka anania, apa itu? Memuji diri, ujub. Aku tidak mau lagi. Dosa saya itu suka mubazir. Tasnya sudah mari, masih boleh beli
tas lagi. Udah, apa artinya mengoleksi tas? Belakang rumah kita itu mau makan gak ada. Ya, rohani kita dibersihkan. Istighfar terus. Salat tahajud lama-lamain. Ngaji banyak. Ya. Kemudian juga taharnus, apa itu namanya itu ya. Kontemplasinya sangat kuat. Lama-lamain, jangan sholatnya cepat, buru-buru. Ya. Cuman 1 kali Ramadan setahun datang. Udah. Ambil 8 rakaat aja deh. Jangan ke situ. Ambil 8 rakaat yang 2 kali salam aja. Ada 8 rakaat cuma 1 kali salam. Enggak usah pergi ke masjid. Enggak begitu caranya. Kalau kita mencintai Tuhan, kita ambil yang paling bagus, yang paling perfect. Hadisnya Umar 20 rakaat itu salat tarawih itu. Hadisnya Aisyah 8 rakaat. Tambah 21 untuk witir. Bagaimana kalau witirnya kita sudah lakukan di masjid, tapi nanti malam witir lagi? Kalau saya jawab sesuai dengan saya yakini sendiri, ya udahlah, witir lagi, double witir. Memang ada satu-satunya witir fi akhir lail itu ya, ada hadisnya juga. Tapi kalau menurut saya, Nabi pernah memimpin sholat 2 kali. Sudah sholat asar di masjidnya di Madinah, pergi belusukan ke desa seberang, ditungguin jamaah. Ya Rasulullah, kami tungguin untuk minta diimami lagi. Jadi Nabi 2 kali sholat asar. Ada orang berkali-kali haji. Saya beberapa kali haji, Bu. Wajib kan cuma 1 kali. Wajib aja bisa dilakukan berkali-kali kok. Witir. Insya Allah kita tidak masuk neraka karena 2 kali witir. Iya kan Bapak Ibu. Marilah kita husnudzon kepada Allah. Aku salat witir lagi karena aku mencintaimu ya Allah. Engkau usah dengarkan yang lain. Wah kamu bid'ah dan sebagainya. Biarin aja. Yang penting aku mencintai Tuhanku. Apa Tuhan rela memasukkan neraka hanya karena 2 kali witir? No. Tuhan itu maha pencinta kok. Saya kira gitu. Baik Prof. Syukur jazilan Prof pengingatnya dan telah memberikan kita hasanah Islam memperkaya kita terkait dengan apa juga makna serta keutamaan bulan suci Ramadan. Semoga kita istiqomah dalam kebaikan khususnya di bulan suci Ramadan ini karena banyak sekali manfaat dan kemaslahatannya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita jumpa kembali di Hasanah Islam Metro TV episode selanjutnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.